Oke, kita mulai ya supaya bisa jam 9 kurang selesai ya. Nggak terlalu malam. Selamat datang di Me Time edisi kedua dengan tema tes bahasa Inggris. Oleh saya Messi dan di sini kita mau belajar bareng bagi ilmu dari yang aku tahu ke kalian, yang aku pelajari ke kalian. Selanjutnya mau perkenalan singkat lagi. Nama aku Messi. Siapa ini yang receive request? Maaf ya, aku deny ya requestnya. Nanti aku upload ke YouTube kok. Misi ASN Kemenq yang sekarang sedang tugas belajar di PKN STAN. Oh ini nggak bisa backnya. Dulu aku 2017 lulus PKN STAN reguler, Diploma 3 Kebenaran Negara, dan sekarang sedang menempuh Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Dulu di tahun 2017, persentase kelulusannya 4,19%, dan di 2024, persentase kelulusan di tahun ini 16%. Untuk tahapannya sendiri, paling awal itu TPA-TBI kalau zamanku dulu, lalu di reguler, pas D3 itu tes kesehatan sama tes kebugaran, lalu tes tahap tiganya tes SKD, tes wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Kalau di tahun 2024 ini, ketika aku ikut tes alih program, tesnya TPA-TBI juga, tes potensi akademik sama tes bahasa Inggris, lalu dilanjutkan tes psikologi, tes Pauli, sama tes menjawab pertanyaan dari skala 0 sampai 7, dan wawancara. Untuk tes CPNS, setahu kok ada tes SKB, seleksi kompetensi bidang, yang dia ada tes bahasa Inggrisnya, tes kesehatan ya kalau nggak salah, kalau bener ya. Dan tes-tes yang sebenarnya sudah pernah aku lakukan juga ketika tes PKN STAN. Untuk tahun ini, aku melihat untuk tes PKN STAN-nya itu dibukanya jurusan Diploma 4 untuk yang anak baru reguler, tahun pertama diasramakan, lalu tahun kedua sampai tahun keempat dia ngekos. Tes tahapannya itu pertama ya dia ikut SBMPTN, UTBK ya. Setelah itu masuklah itu nilainya sebagai nilai administrasi, berhasil masuk dia. Lalu dilanjutin tes SKD kalau nggak salah langsung SKD ya. Pakai komputer, baru tes kesehatan kebugaran, lalu tes wawancara. Untuk tahun ini aku belum tahu tesnya apa aja dan apakah dibuka atau enggak. Baiklah, lanjut. Jenis soal TBI yang paling sering keluar, biasanya itu tenses, tentang present, future, and past. Baru gerund, infinitive to infinitive, lalu subjunctive clause, kausatif, paragraf. Paragraf itu biasanya dia nanya kesimpulan atau kata antonim sinonimnya dari satu kata. Lalu elliptical sentence, auxiliary, appositive, inverted sentence, concordance, derivative, and participle. Untuk tips belajarnya sebenarnya hampir sama. TP dengan TPA, yakni perhatikan peraturan soalnya, apakah dia kalau salah mengisi tidak ada minus, apakah ada minus. Soalnya kalau ada minus harus diperhatikan kemampuan kita menjawab soal. Jangan sembarangan kita jawab, ternyata
ada bersalahan. Lalu screening soal dari awal hingga akhir. Sediakan waktu 30 detik untuk melihat soal yang dari awal sampai akhir. Misalnya, oh, nanti jadi kita bisa lihat tuh yang mana soal yang mudah, yang menurut kita mudah. Perhatikan waktu. Kalau misalnya tesnya diberi kesempatan untuk memakai jam tangan, boleh pakai jam tangan biasanya, tapi bukan jam tangan yang smartwatch kayak Apple Watch ya, tapi jam tangan apa ya bilangnya analog ya. Apabila soal dikerjakan lebih dari 1 menit, tinggalkan. Ke soal berikutnya, jangan makan waktu yang lama dan kerjakan dari yang termudah. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang? Bisa langsung open mic aja. Kalau ada pertanyaan, belum ada. Marsha ada pertanyaan? Antam, Enggak. Antam, Nat, Novel Hafiz tidak ada pertanyaan? Tidak ya, kita lanjut. Kita mau belajar materinya sedikit lah ya, meskipun tidak keseluruhan. Setidaknya kita belajar garis besarnya. Ini rangkuman yang biasa aku pakai ketika tes. Ini dari tentorku dulu. Wis banyak ya. Oke, kita belajar sedikit-sedikit. Mungkin yang udah pernah ikut tes, temu sudah belajar ikut tes, mungkin udah agak familiar ya dengan ini ya. Jadi tadi kan aku udah bilang soal yang paling sering keluar. Nah, ini kita langsung lihat aplikasi soalnya. Carcep TBI USMPK Instan dalam kali ya 2017. Jiren, verb ing. Jadi kalau misalnya ini tentang jiren, penggunaan jiren itu biasanya dihafal sih. Jadi dihafalkan kalimat kata-kata yang setelah kata ini itu dia verb tambah ing atau not verb tambah ing. Ini memang harus dihafal. Kalau tanya gimana caranya supaya mudah menghafalnya, perbanyak latihan. Karena semakin banyak soal yang kita bahas, semakin terbiasa mengerjakan soal. Ini ada contoh admit. Jadi kalau misalnya ada kata admit, setelah admit ini verb one, verb one ditambah ing. Contohnya apa? Ini ilmu dasar ya, seharusnya udah tahu. Contohnya aku tambah ing, cooking, ya, pagi. Swim, tambah ing, swimming. Pokoknya tambah ing. Dan gerund itu bisa setelah kalimat possessive adjective yang artinya kepunyaan. My, your, his. My itu saya, your itu kamu, his itu dia laki-laki, her itu dia perempuan, our itu kami, theirs itu mereka. Nih, kita langsung ke contohnya aja ya. She postpones. She postpones. They postpone apa? Postpone.
Setelah postpone apa verb ing? Berarti si postpone visiting. Visiting. Right. Oke. Jelas ya, yang jiran. Kok ketutup dia? Oke, lanjut. Kayaknya mungkin halaman pertama aja ya kita belajar ya. Halaman ke 23 mungkin di pertemuan berikutnya. Baru nih, jiran juga bisa digunakan. Pokoknya jiran itu verb in. Ketika bertemu kata ini. Be, get, used to. Be ini maksudnya di, di ini. Itu maksudnya is, am, are ya. Jadi ketika ketemu kata I am used to cooking. Jadi misalnya, ya, I am di sini ya. I am used to. Enggak tuh she is. She is used to. Apa setelah used to apa? Setelah used to cooking. Bukan she is used to cook, tapi she is used to cooking atau she get used to cooking. Oke? Bisa juga ketika pakai custom. She get accustomed to cooking. She is accustomed to cooking. I look forward to cooking. Pokoknya setiap kata-kata yang di sini, guys, used to, custom to, look forward to, object to, confess to, advance to, devote to, dedicate to, K to, passport to verb ing. Tolong bedakan ketika used to didahului sama be atau get dengan used to yang tidak didahului sama mereka. Hmm. Jadi kalau posisinya apakah terus bisa digeser ini? Kalau yang ini itu dia verb one. I used to cook. Jadi saya pernah memasak. Used to itu berarti pernah. Bisa juga, kenapa dia tertutup ya? Sorry. Hmm. Bisa juga jiran itu setelah kata preposition, kata depan. From, of, with, without, on, at, by, before, about, for, and after. Setelah kata-kata ini tuh verb ing. Banyak ya yang bisa dihafalkan. Semangat. Se- Dan kalau kalian belajar ini, jangan hamin sebulan tes, nanti takutnya nggak masuk. Jadi kira-kira ya waktu yang tepat tuh belajar sekarang. Meskipun entah nanti lulus 6 PTN, ya lulus dari undangan, terus apa. Cuman harus tetap pelan-pelan dipelajari. Jangan terlalu mendadak. Nanti otaknya tuh biasanya pusing ya. Lalu kita masuk ke subjunctive that clause, yang artinya menyarankan menyuruh, menyuruh. Subjunctive, menyuruh.
I comment that subject infinitive atau be. Jadi contohnya nih, he recommend that the car. Yang mana menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Apa jawabannya? Boleh tulis di kolom chat atau boleh open mic. Jawabannya adalah be clean. Nggak, be, be. Tidak ada di sini infinitif. Infinitif itu verb one. Tidak ada di sini verb one. Jadi kalau udah tambah s, itu bukan infinitif ya. He recommend that the car be cleaned. Oke. Bisa juga kausatif. Kausatif ini, apa itu? Kausatif ini menyuruh meminta. Jadi setelah kata get, have, itu biasanya infinitif. Get ini bisa juga pakai to. To infinitif juga pakai to bisa. Have infinitive, get have. The customer had the shoes. The pelanggan itu telah the shoes, the shoes yang cocok deliver atau delivered. Delivered ya. Karena dia verb 3. Dan karena ini adalah objek. Jadi sepatu yang diantarkan. Oke lanjut. Udah banyak materinya nih. Sekarang pengandaian. Pengandaian. I wish, wishes, visit, with, visit atau with ya. But rather if only as if has do. Kalau misalnya jika di keterangan waktu present ada kata-kata ini sebelumnya, berarti kalimatnya simple past yang kita pilih. Kalau ada keterangan waktu past, pilihnya past perfect. Kalau ada waktu future, kita pilih would plus verb one. Ini harus dihafal ya teman-teman. As if, as though. Jadi kalau misalnya ada as if, as though, kalau misalnya sebelumnya ada simple present, berarti setelahnya kalimat yang kita cari itu simple past. Kalau misalnya kalimat sebelumnya simple past, kalimat setelahnya itu past perfect. Kita kayaknya belum belajar ini ya, tenses. Jadi kita langsung ke halaman 2 dulu. Kita lompat ke halaman 2. Biar present tense. Present tense itu berarti tenses yang dipakai untuk waktu sekarang. Ada simple present, present continuous, dan present perfect continuous. Simple present bisa ditandai dengan kata today, once a week, twice a month, kebiasaan dan kebenaran. Kebiasaan-kebenaran itu misalnya matahari terbit di sebelah timur. The sun rises at the east. Jadi dia kita kategorikan sebagai present tense. Nah, present continuous, kalau ada kata-kata now, at this time, at this moment, at present, currently, look, dia pakai is mr dan pakai verb ing. Kalau yang present tadi dia subject plus verb one. Present perfect, kalau misalnya dia ada kata for, since. For itu lama waktu, since itu awal waktu. Misalnya, for 3 years, I have been, I have studied in PKN STAN. For 3 years. Since
Since 2017, I has studied dan Einstein gitu ya. Past tense. Past tense itu berarti kalimat yang masa lalu. Tandai dengan katakan waktu ago, yesterday, last, in on, it's time that. Dia pakai verb to. Jadi verb itu ada one, verb one, verb two, verb three, dan one tambah ing plus ing. Oke. Jadi ini verb dasar. Harus sering melatih soal supaya bisa terbiasa. Nah, verb one ya, cook. Ini verb one cook. Verb two-nya cook. Tambah ed. Kebetulan verb three-nya tambah ed. Juga sebenarnya cooking. Hmm. Ada juga yang dia beda. Verb one, verb two, verb three-nya. Contohnya apa ya? Oh, nih. Contohnya drink, drink, drunk, drinking. Oke. Hmm. Jadi ini disesuaikan. Oke. Nah, setelah kata past continuous ada at this time, at this moment, bisa saja dia verb yang pakai past tense ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Tapi kalau yang ini dia sedang di masa sekarang, yang pakai present. Kalau ini di masa lalu. Nah, ini yang sering muncul tuh. Dia tuh kalau soal TBI itu dia kadang kita tebak-tebak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kata before, by the time, dia simple past. So, by the end of, by, simple past. Dia yang kita cari tuh ini subject had verb three. Harus dihafal nih. Atau misalnya before yang tadi-tadi, cuman ada tambahan for-nya atau lama waktu dia tambah ing. Nah, dia memang agak tricky dia. Memang harus dihafal sini. Baru future tense masa depan. Tomorrow, next, soon tonight. Dia verb one tapi tambah will, shall, akan. Atau I am going to itu sebenarnya will. Dia verb one juga dan kalau at this time, at this moment, tapi ada kata tambahan tomorrow, dia future continuous. I will be verbing. Kalau by the time, by the end of simple present, dia I will have verb three been. Jadi kalau misalnya ini simple present, yang tadi by the time, by the end of, before simple present, dia diikuti subject will have verb three been. Kalau misalnya diikuti simple past, dia subject had verb three. Jadi kalau misalnya diikuti simple past, past perfect. Kalau diikuti simple present itu future perfect. Jadi ada 16 tenses. Ini kalau misalnya ada tambahan for atau lama waktu dia tambah in. I will have been cooking. Oke, kita lanjut ke halaman pertama setelah melanjutkan sentence.
Jadi kalau yang ini nih, yang tiga ini tuh, dia pengandaian. Tapi ini pakai wish, ini as if as though, ini pakai conditional. If, jika. If simple present, ini sering banget masuk ini. Ini sering banget masuk. If simple present, maka kita cari subject plus will, can, may, verb one. Biasanya will sih. If I drive to the venue with car, I will come on time, gitu ya. Jadi dia pengandaian yang akan mungkin terjadi. If simple past, dia pasti berubah ininya will, can, may-nya jadi would. Nah, gampangnya ini aja yang berubah. Tapi kalau ini simple past. Kalau misalnya kita lihat nih ada strukturnya gini, kita disuruh mencari depannya, tengok aja if simple past. Bisa juga simple pastnya ini jadi where. Where-nya itu ke depan, if-nya hilang, dia langsung where subject plus object. Kalau misalnya subjeknya tadi would, could, might-nya tiba-tiba ada jadi have, for, three, been, kita berarti mencari if plus past perfect. Atau bisa diganti past perfect ini kan had ya. Had-nya diganti di depan, if-nya dihilangin. Had plus subject plus verb three, been, diikuti subject would, could, might, have, verb three, been. Oke? Sekarang kita masuk ke elliptical sentences. Ini juga sering masuk. Misalnya kalimat satunya ini, she cooks. Eh, she will cook pizza. Elliptical itu kita mencari lanjutannya. She will cook so, so, so. Maksudnya, dia masak masak pizza dan aku gitu. Dia mau cari dan ini gimana dianya. Cuman dia bentar. She will cook pizza and so di sini kan will. Kalau will berarti pakai so will I. Kalau misalnya si cook pizza kan ini verb one. Verb one itu penggantinya do atau does. Karena ini I jadi do I. So do I. Oke. Bisa juga si cook pizza kalau aku mau pakai to jadi I-nya di depan, I do to. Atau I kalau misalnya she will, I will to. Gitu ya. Aku juga, tu juga. Kalau dia negatif kalimatnya nih, misalnya gini. She doesn't cook pizza. I, kalau negatif kalimat depannya, jadi dia pakai neither atau either. Neither, karena ini does, bukan berarti kalau pakai I dia pakai does ya, tapi disesuaikan sama kata berikutnya. Do I. Atau bisa I don't either. Ya. Nih, verb. Kalau misalnya ketemu verb one, dia do does, verb two dia did, auxiliary dia auxiliary. Auxiliary itu kayak will tadi. Aturan auxiliary, verb one do does, verb two did, modals modals, to be did.
Do does did verb one, do does did, have as had verb three, have as had. I went to the school, went verb true, but he didn't. Pakai ini. He, tapi ini kurang ya sebenarnya. Agak rancu yang ini, tapi yang ini they have come and she has so. Baru a positif itu kata yang di tengah-tengah kalimat. Misalnya ini, Milliard Fillmore, ada bla 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 nih, ada blank space. Tasku, nana, kita lihat, kita mau mencari keterangan dari kata yang sebelumnya. Positif itu keterangan. Jadi jangan dia menjadi kata utama. Kalau kata utama itu kan subjek plus predikat. Jadi kalau misalnya kita mau keterangan tambahan, jangan diawali dengan subjek plus predikat, tapi dia diawali dengan participle. Participle itu participle. Verb A, verb 3. Yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia yang mengerjakan biasanya verb ing, kalau yang dikerjakan dia verb 3. Atau who, which, auxiliary, verb 1, verb 3, atau noun phrase. Noun phrase itu kata benda. Jadi jangan diawali dengan subjek predikat, that, that atau in that, verb, verb to, verb 1 atau verb 2 tidak boleh, karena itu menandakan dia kayak predikat gitu ya. Dan to be, to verb 1. Jadi kalau misalnya kita lihat sini, Millard Fillmore, he was itu verb to ya, salah. The American president was less, subjek predikat, salah. That kan nggak boleh. That he, ini lagi subjek predikat lagi nggak boleh. Berarti kita pilih noun phrase. One of the list noun. Noun phrase itu kata benda. Satu dari. Dia tidak menandakan apapun. Tapi dia menyatakan kata benda gitu ya. Noun phrase itu. Baru inverted sentence. Kata yang terbalik. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini. Nor, no sooner, only if, subjective, at no time, dan lain-lain. Itu biasanya bukan subjek predikat. Tapi predikat subjek. Predikat subjek. Predikat subjek. Ini. Only recently popular all over the country. Only recently. Hanya, only. Jadi, only recently has BlackBerry become. Oke, itu yang pertama. Apa ada pertanyaan? Silakan open mic kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Apa kita lanjut bahas soal aja lah ya? 20 menit terakhir. Lanjut bahas soal atau bahas materi? Ayo, silakan. Mau bahas soal atau bahas materi? Bahas soal atau bahas materi? Oke, bahas soal. Ya, tadi aku ada nemu soal di internet. Kita bahas bareng-bareng ya. Ini websitenya apa ini? Belajar Bro. So, kalau nyari soal, dia ada. Hmm. Jadi kalau misalnya kita pelajari, ya kita bahas soalnya.
Belum kita pelajari materinya, kita sekalian bahas materinya ya. Daniel accompanied by her parents going to attend his college. Daniel didampingi oleh orang tuanya pergi untuk menghadiri pesta wisuda ya. Eh, menghadiri wisuda kampusnya. Jadi ada materi namanya itu concordance. Concordance, concordance. Ini concordance. Concordance itu kita menentukan subjeknya itu jamak atau tunggal ya. Nih, kita belajar materinya. Kalau misalnya ada kata jiran, baru nama pelajaran biologi, matematik, jarak, waktu, volume, berat, uncountable noun, seperti sugar, tuh, information, atau misalnya ada kata one of, none of, either of, neither of, each of, the number of, itu diikuti sama predikat tunggal. Maksudnya apa, Kak? Ini maksudnya. Misalnya ada kata, the number, yang sering ketukar tuh ini, the number sama a number. The number itu diikuti sama tunggal, bukan karena dia eh, ini, number itu, number malah yang itu jamak. Bukan karena dia a number, maka jamak. Tapi inilah aturannya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini, dia diikuti sama yang seharusnya. Countable itu predikat jamak, many of, few of, number of predikat jamak. Harus dihafal juga ya ini. Either or. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan juga tuh. Either pasangannya apa? Or. Neither pasangannya not. Atau nor dia, nor biasanya nor. Not only, but also. Tapi kadang dia nanyanya nggak pasangan ininya. Nanyanya predikat setelahnya. Jadi kalau misalnya either, neither, not, not only, dia predikatnya tergantung sama yang yang kedua. Nah, nanti balik ke contoh soal. Tapi kalau as well as, together with, along with, in addition to, accompanied by, dia predikannya tergantung yang pertama. Subjek pertama ini kayak accompanied by. Accompanied by, kok misalnya tadi kita lihat, dia ditentukan oleh yang pertama. Jadi kan ini ada dua bedanya nih. Ini tunggal, cuma Daniel, he, her parents, itu they. Jadi kita mau pakai yang tunggal atau yang jamak. Tapi kita lihat lagi. Tadi kalau accompanied by itu diikuti sama yang subjek pertama. Berarti pakainya yang is ya, is karena dia kan belum terjadi. Karena baru akan, is going to, will, is going to attend, will attend gitu. Jadi dia pakai is, bukan pakai are ya, karena kita bukan yang are parents, tapi Daniel. Oke, nah kan? Nah kan, is. Concordance. Subjeknya itu Daniel. Lalu lanjut, for your carelessness, the team would have been saved the jungle. Nah, ini masuk ke conditional. Conditional. Tadi kan kita belajar kan, conditional. Kalau misalnya would plus have plus been
Dia diikuti sama past perfect. Conditional type 3. Past perfect. Past perfect. Perfect ya. Perfect. Beda-beda orang bacanya. Yang mana itu? Yang ini kali. Ini. Ini. Nih. Kalau would have verb itu berarti past perfect. Past perfect itu apa? Past perfect itu subject plus had verb 3. Telah dilakukan. Kita buka lagi. Ini, for your carelessness, the team would. Yang betul berarti pakai had kan? Berarti B sama D hilang. Kita baca lagi ya soalnya. For your carelessness, karena kehati-hatianmu, the team akan selamat dijaga. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. The trainer got his trainees. Tadi got his trainee two. Kan tadi got plus to infinitive. Lanjut. Ini participle. Participle itu berarti menandakan keterangan. Misalnya, apakah film itu menakutkan atau film itu ditakutkan. Jadi kalau pakai ed itu biasanya kan ada fright dan itu biasanya artinya di. Jadi yang paling pas apa? Menonton film yang menakutkan atau yang ditakutkan. Biasanya kalau tambah ini dia artinya jadi verb one gitu. Jadi participle itu hanya verb three atau verb in. Dia melakukan atau dilakukan. Kalau ini film yang menakutkan. The Frightening Movie. 4 dodol. Oke, lanjut nomor 5. Nah, ini ada lagi materi namanya adjective order. Kata sifat. Jadi kata sifat itu ada aturannya. Misalnya, dia itu cantik kayak pintar ya kan? Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada susunannya. Jadi nggak sembarangan supaya dia teratur. Dia bisa disingkat dosaskom. Dosaskom apa? D itu determine. N, the, O, opinion. Ya, beautiful, beautiful ya, beautiful, nice ya. S, size. Mau back ya. Eh, H,
Old, young, gitu ya. Shape, triangle, ya triangle segitiga, rectangle, segi ya. Color, warna ya. Blue, white, ya. Ya, color pakai U atau enggak? Teman, is origin, asal. Misalnya asal dari Swedia ya. Swedish ya. Swedish atau dari Indonesia. Indonesian. M itu material. Now wood atau plastik. Barulah kata bendanya. Plus, nah. Jadi ini kita nengoknya apa? The statue. Interesting. Interesting itu kan berarti opini. Berarti dia di awal. Wooden. Wooden itu kan kayu. Dia kan material. Berarti dia di akhir. Berarti udah pasti interesting, brown, wooden. Patung yang berbahan dasar kayu warna coklat dan menarik itu gitu dibuat 100 tahun lalu oleh apa namanya pemahat ya pemahat Itali. Jadi ada aturannya dosascom. Oke, lanjut. His suggestion sounds. Kita mau lihat ini ya. Jadi ada kata adjective. Adjective of verb, adverb, adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan, noun itu kata benda. Jadi kalau misalnya ada aturannya itu di halaman di halaman berikutnya. His mana tuh? Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk Wait, mana ini? Kok sama page 2 sama page 3-nya? Oh ini, dua halaman pula dia. Single page aja lah bro. Derivatif ya. Derivatif itu berarti kata bentukan. Jadi kalau misalnya ada belakangnya ini di ion, h, n, nanana, itu biasanya noun, kata benda. Kalau misalnya setelahnya able, full, os, itu kata sifat. Beautiful ya. Atau verb itu biasanya adjektif, yang kata sifat tadi tambah ly. Verb itu kata benda. Jadi kan tadi sound. Kalau sound, setelah sound berarti diikuti sama adjektif. Kalau di sini kan sound diikuti sama adjektif. Sound diikuti sama adjektif. Adjektif itu apa? Able, and, os, all, full, each, ini, nah. Berarti nggak di situ. Ya pakai ini apa? Logic, logics, verb, logical, adjective, logically, adverb. Berarti ini sounds, adjective, logical. Harus dihafal juga ya. No sooner, no sooner. Tadi inverted sentence. Kalimat yang dibalik. No sooner had she reached. Dan si change, nah, 7D. Karena di sini ada verb tuh biasanya di sini verb 3. Mas, nah ini mau cari kalimat kata pluralnya.
Kata dasarnya ox. Kalau misalnya pada dasarnya kan dia tuh biasanya ditambah s, ox. Tapi enggak, ini oxen. Oxen. Jadi ada beberapa kata yang kalau misalnya dia dari singular kata tunggal ke plural kata jamak dia itu bukan langsung tambah s tapi ada pengecualian. Jadi ox itu jadi oxen. Jawabannya C. Kayak misalnya tooth. Kata itunya bukan tooth tapi teeth. Itu ya. Kayak food, food seed. Hmm. Tapi kalau misalnya flower, tinggal tambah s saja flowers. Jadi harus dihafal juga banyak-banyak latihan soal. Oke, lanjut. The alpaca is smaller than di llama. Jawabannya ini A positif. Kita cari noun phrase. Jangan pakai that nggak boleh. That nggak boleh. Subject predicate nggak boleh. Berarti a sure-footed animal. The overwork atau overworking. Apakah akuntan yang dikerjai keras atau bekerja keras? Maksudnya the overworking. The overworking accountant feels exhausted. Merasa lelah ketika dia pulang. Oke, kita lanjut ke 48. By the time. By the time tadi simple present. Kalau by the time simple present berarti dia apa tadi? By the time simple present. Kita tengok lagi. By the time simple present. Yes. Subject will have verb 3. Subject will have verb 3. By the time will have left. Tinggal nengok aja. Ah, pas kan? My sister attends to subject. Ini biasanya kalau ada kata the, ini juga sering keluar penggunaan the other, another. Kalau misalnya pakai an, berarti dia tuh cuma dua pilihannya. Misalnya ada satu ini, oh dan satu itu. Tapi kita nggak tahu yang itu tuh apa. Itu bisa pakai another. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh sisanya itu ada berapa, barangnya apa, itu pakai the. Kalau tidak banyak, tanpa s, the other. Kalau banyak, pakai s, the others. Kalau ini, saudara saya menghadiri dua pelajaran di semester ini, yang satu public administrasi dan kan kita mikirnya another karena dua dua subjeknya tinggal satu. Tapi kita tahu ini tuh statistik, maka dia pilihannya jadi the other. Oke? Bukan another. Karena kita udah tahu ini statistik. Kecuali one is public administration and another subject. Nggak tahu itu apa. The passengers of the Eagle Airways, penumpang dari penerbangan Eagle, bla bla bla, jadwal penerbangan beberapa kali. Look over, look into, look out, atau look after. Ini juga harus berkali-kali kita belajarnya. Look over itu dia memeriksa, look into dia itu menginvestigasi, look out itu seperti kata hati-hati, look after itu perhatian setelah suatu kejadian. Yang pas apa? Look over. Harus belajar. The merchant said the price. Merchantnya berkata harga dari karpet India ini lebih murah. Jadi ada cheaper, ada ada ER. Nanti kita belajar lagi ya di pertemuan ada non ER sama AS. Kalau misalnya
R itu biasanya antara dua benda. S itu antara lebih dari dua benda. Sebenarnya kalau kalimat ini, kalau nggak ada a bit itu sedikit, itu kita milih cheapest. Karena dari semua karpet yang ada, cuman kalau ada kata sedikit, nggak mungkin sedikit paling murah. Dia jawabnya sedikit lebih murah. Jadi kita pilih B, cheaper. Lanjut, bla bla bla. Ini participle, pilih verb 3 atau verb ing. Ya. Di antara Limpopo dan Sungai Lufufu, Taman Nasional Kruger adalah rumah dari orang Makulele. Nah, menurut kalian, Taman Nasional ini diletak atau terletak? Meletakkan diri maksudnya. Diletak atau meletakkan diri? Nah, diletakkan kan, berarti dia situated. Oke, ini kita masuk lagi, Julia is. Ini ada namanya materi, nih, adverb clause. Kalau misalnya ada kata such, dia diikuti sama en, baru adjektif, baru non tunggal, atau misalnya such, adjektif non tunggal. Jadi nounnya itu, eh, e-nya itu sebelum adjektifnya. Tapi kalau so, dia e-nya itu setelah adjektif. Coba kita lihat tadi, dia pakai such. Berarti such ini kan e, e, ini materi keterangan ya. Such a, dia kan nggak e-nya di depan, berarti pakai such, bukan so, adjektif kan. Kalau tadi Julia is so multi-talented a singer, gitu ya. Rita doesn't understand why. Kalau setelah why itu, setelah 5W1H, setelah what, when, where, why, who, dan how, itu selalu diikuti sama subjek predikat. Rita doesn't understand why. Ini berarti A sama C hilang. Why she was, dia dipaksa atau dia memaksa? Dia dipaksa meninggalkan apartemennya. Oke, 8. Nah, the bus is about to leave. Thus, let's get into the bus. Ini kata pertanyaan. Biasanya kalau misalnya, nah, sikuk, sikuk. Ini dia memastikan ya, bertanya. Materi, nanti nah. Sikuk spaghetti, pasta. Karena dia cook, verb 3, verb 2 ya. Dia pakai did. Tapi dia berubah jadi negatif. Karena sebelumnya, didn't she. Sikuk pasta didn't she. Tapi kalau misalnya ini tadi negatif, depannya dia jadi positif yang ininya. Itu materi, ada kata lagi. Materi question text tau aku. Kalimat bertanya. Question text, question text. Jadi kalau misalnya dia positif, dia jadi negatif. Kalau dia negatif, dia jadi positif. Dan tergantung sama verbnya. Tapi di sini, let's get itu dia masuk ke question text yang spesial. Jadi kalau misalnya ada kata let's, itu pasti jawabannya shall we. Mau ini positif, mau ini negatif, pasti jawabannya shall we.
Enggak deh, ini karena positif jawabannya shall we. Tapi kalau misalnya ini tadi, the bus is about to leave, thus we go, ya, we go into the bus. Ini jawabannya jadi don't we. Itu ya, question tag. Jadi kalau misalnya dia di sini positif, question tag-nya negatif. Kalau misalnya kalimat sebelumnya negatif, question tag-nya positif. Dan tergantung verb kalimat materi question tag. Oke, lanjut. All people. Ini kita mencari participle. Nah, jadi simpelnya itu participle itu dia tuh nggak ada fungsinya sebenarnya di kalimat itu. Karena sudah ada subjek predikat. Tapi kita harus mencari kata yang menerangkan. Kan tadi bingung kan kok terpakai ini verb in verb three. Sebenarnya itu participle itu kata keterangan aja karena udah ada subjek predikatnya, kita hanya mencari kata yang menerangkan. Apakah misalnya orang ini membuat atau orang ini dibuat atau mobil ini membuat atau mobil ini dibuat. Kayak misalnya orang-orang ini apa? Apakah orang-orangnya dipartisipasikan atau berpartisipasi? Kalau berpartisipasi berarti jawabannya participating, verb ing, bukan verb one. Ingat kalau participle itu verb ing atau verb three. Materi participle itu kata keterangan padahal udah ada predikatnya. Cuman bisa verb three dan verb ing. Participating. Setiap orang yang berpartisipasi di acara tersebut diberikan souvenir notebook. Ada juga materi yang ini kalau di TBI itu mencari preposition. Apakah dia pakai misalnya meskipun, apa pakai walaupun. Nah, kalau ini kita artikan dulu. Marijuana diketahui adalah barang ilegal di Indonesia. White Union telah berusaha te- untuk membasmi kesalahpahaman itu. Jawabannya apa? Meskipun atau karena atau in spite of itu oleh karena itu. Oleh karena itu atau karena atau meskipun. Meskipun kan. Meskipun Mariana terkenal, tapi orang White Union ini berusaha untuk menghapus miskonsepsi itu. Oke, sudah kita bahas 20 soal. Apa ada pertanyaan? Tidak kayaknya ya. Kayaknya sudah jelas. Sudah banyak juga materinya sampai pusing ya yang dengerin mungkin. Terima kasih udah hadir ya pada kegiatan malam ini. Makasih Antam, Natnat, Arthur, Sularsi, Marsha, dan Novel Hafiz. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Oke, izin aku akhiri boleh ya? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Aku kasih kesempatan waktu 10 detik bertanya soal TBI atau apapun itu tentang tes masuk PKN STAN. Langsung open mic aja kalau ada yang mau bertanya. Oke, makasih ya semua. Makasih udah hadir di malam ini. Selamat makan dan selamat tidur dan selamat jaga warung.
Selamat belajar lah ya. Makasih semua. Izin aku akhir ya. Sama-sama. Izin aku post nanti ya di YouTube.